Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video. Hadogene troglodytes kalajengking batu pipih. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hadogene troglodytes adalah spesies kalajengking yang berasal dari wilayah Afrika bagian selatan. Hewan ini dikenal luas sebagai kalajengking batu pipih karena bentuk tubuhnya yang mendatar sehingga mampu masuk ke celah batu yang sempit. Spesies ini pernah diduga sebagai kalajengking dengan panjang tubuh terpanjang hingga 20 cm, namun catatan tersebut kemudian dikoreksi karena kalajengking terbesar di dunia adalah Heterometrus swammerdami dengan panjang 23 cm. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hadogene troglodytes adalah anggota keluarga Hormuridae dan marga Hadogene yang menjadi perhatian para peneliti zoologi dan araknologi karena adaptasi morfologinya yang unik. Hewan ini juga sering muncul dalam perdagangan hewan peliharaan eksotis sehingga menarik minat kolektor. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa spesies ini ditemukan di Provinsi Limpopo dan wilayah utara Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan. Penyebarannya menjangkau Pulau Botswana, Zimbabwe dan Mozambik bagian barat. Habitat utama berada di singkapan batuan yang memiliki banyak celah dan retakan sebagai tempat berlindung. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hadogene troglodytes berevolusi bersama nenek moyang kalajengking lain sejak zaman purba dan tetap bertahan di ekosistem berbatu hingga sekarang. Aktivitas hidup sehari-hari lebih banyak berlangsung pada malam hari untuk menghindari panas berlebih dan menjaga kelembapan tubuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keberadaan Hadogene troglodytes penting bagi keseimbangan ekosistem karena berperan sebagai predator serangga dan hewan kecil lain di habitat berbatu. Spesies ini juga menarik bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan karena memperlihatkan adaptasi khusus terhadap lingkungan keras. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hadogene troglodytes berburu dengan cara mengintai di celah batu lalu menggunakan pedipal pus atau capit untuk menangkap mangsa. Bisa pada sengat digunakan terutama untuk melumpuhkan mangsa kecil meski tidak terlalu besar jika dibandingkan kalajengking lain. Reproduksi berlangsung melalui pembuahan internal dan betina melahirkan anak yang kemudian menempel di punggung induk selama tahap awal perkembangan. Informasi tambahan menyeluruh. Hadogene troglodytes memiliki karapas pedipalpus kelas ternit dan metasoma yang tipis sehingga memungkinkan tubuhnya bergerak leluasa di antara retakan batu. Cakar telotarsal berbentuk melengkung secara khusus mendukung kemampuan menempel pada permukaan batu namun menghambat pergerakan pada pasir lepas sehingga hewan ini tidak dapat menyeberangi area berpasir dalam waktu lama. Karapas pedipalpus dan metasoma berwarna hitam sedangkan kaki dan cela berwarna pucat sampai kuning. Ukuran metasoma dan sengat relatif kecil dibandingkan kalajengking lain yang seukuran. Habitat utama adalah lingkungan berbatu yang agak lembab dengan banyak celah. Hadogene troglodytes sangat terlokalisasi dan sering menetap naik turun di singkapan batu yang sama sepanjang hidupnya. Spesies ini kurang mampu bertahan jika berpindah jauh melewati substrat pasir sehingga sangat bergantung pada kelestarian singkapan batuan. Ancaman terbesar adalah hilangnya habitat akibat kegiatan penambangan yang menghancurkan formasi batuan alami. Dari segi ekologi spesies ini berperan penting dalam mengendalikan populasi serangga di ekosistem berbatu. Dalam dunia penelitian dan pendidikan hewan ini menjadi contoh adaptasi morfologi yang ekstrim terhadap lingkungan tertentu. Dalam perdagangan hewan peliharaan eksotis Hadogene troglodytes diminati karena bentuknya yang khas meskipun memerlukan penanganan hati-hati agar tidak mengganggu populasinya di alam. Dampak buruk jika mereka tidak ada atau punah. Punahnya Hadogene troglodytes akan mengganggu keseimbangan ekosistem berbatu Afrika Selatan karena predator alami serangga akan berkurang sehingga populasi mangsa bisa melonjak.
Hilangnya spesies ini juga mengurangi keanekaragaman hayati dan menghilangkan peluang penelitian ilmiah mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungan ekstrim. Kehilangan mereka juga merugikan bidang pendidikan dan perdagangan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Klasifikasi ilmiah dan artinya, kerajaan hewan berarti semua makhluk hidup multisel yang mendapatkan energi dengan memakan bahan organik. Divisi Arthropoda berarti hewan dengan rangka luar keras tubuh bersegmen dan kaki beruas. Subfilum Chelicerata berarti hewan yang memiliki kelisera sebagai alat mulut dan tidak memiliki antena sejati. Kelas Arachnida berarti kelompok hewan berkaki 8 yang meliputi laba-laba, kalajengking, tungau, dan caplak. Memesan kalajengking berarti ordo hewan berkaki 8 dengan tubuh bersegmen dan ekor beruas bersengat. Keluarga Hormuridae berarti kelompok kalajengking yang memiliki ciri anatomi tertentu yang membedakannya dari keluarga lain. Marga Hadogenes berarti kelompok spesies kalajengking yang termasuk ke dalam garis keturunan dengan adaptasi tubuh pipih yang kuat untuk kehidupan di celah batu. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.